Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Hikmah yang dirahmati Allah, dalam sejarah panjang peradaban manusia, ada satu kisah agung yang diabadikan oleh Al-Quran. Kisah tentang seorang ratu agung dari negeri selatan, pemimpin kerajaan besar yang kaya raya dan berperadaban tinggi. Ia adalah Ratu Balqis, penguasa negeri Saba, yang kisahnya berjalin dengan kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, kisah yang menggambarkan pertemuan antara kebijaksanaan dunia dan hidayah langit, antara kekuasaan dan keimanan, antara akal dan wahyu. Asal-usul dan kebesaran negeri Saba Ratu Balqis berasal dari kerajaan Saba, sebuah negeri kuno di wilayah selatan Jazirah Arab, tepatnya di Yaman modern saat ini. Negeri Saba terkenal dalam sejarah dengan kemakmuran luar biasa. Mereka membangun bendungan Ma'rib, salah satu keajaiban arsitektur pada masa itu, yang menjadikan tanah Yaman subur, hijau, dan penuh dengan kebun-kebun yang luas. Al-Quran bahkan menyebutkan keindahan negeri ini dalam surah Saba ayat 15. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah pada tempat kediaman mereka. 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dikatakan kepada mereka, makanlah olehmu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ratu Balqis adalah seorang penguasa yang arif dan berilmu, mewarisi kerajaan dari garis bangsawan. Ia dikenal bijaksana, pandai berdiplomasi, serta dihormati oleh rakyatnya. Namun di balik kemegahan kerajaannya, kaum Saba hidup dalam penyembahan matahari. Mereka tunduk kepada benda langit, bukan kepada Sang Pencipta langit. Ratu Balqis memimpin negerinya dengan kebijakan dan keadilan. Walau rakyatnya menyembah matahari, ia sendiri dikenal sebagai ratu yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Segala urusan besar selalu ia musyawarahkan dengan para penasihat dan bangsawan kerajaannya. Dalam surah An-Naml, Allah menceritakan laporan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Aku mendapati seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Singgasana yang besar menunjukkan betapa megahnya istana Balqis. Namun meski ia memiliki kekuasaan dan kemuliaan dunia, hidayah Allah belum menyentuh hatinya. Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi sekaligus raja yang dikaruniai kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan, menerima kabar dari burung hudhud tentang negeri Saba. Dengan kebijaksanaannya, beliau tidak langsung menyerang, melainkan mengirimkan surat dakwah yang penuh kelembutan. Dalam surah An-Naml ayat 30-1 disebutkan, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Muslim. Surat itu dibawa oleh burung hudhud dan jatuh di hadapan Ratu Balqis. Ia membaca isi surat itu dengan penuh takjub. Tidak ada ancaman, tidak ada kesombongan. Yang ada hanyalah seruan lembut kepada kebenaran. Balqis lalu mengumpulkan para pembesarnya dan berkata sebagaimana dicatat dalam Al-Quran. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu sebelum kamu hadir di sisiku. Lihatlah kebijaksanaan seorang pemimpin wanita. Ia tidak bertindak gegabah, melainkan bermusyawarah, menunjukkan kecerdasan politik yang jarang dimiliki pada masa itu. Diplomasi dan ujian kecerdikan. Para pembesar kerajaan menyarankan agar Balqis melawan Nabi Sulaiman dengan kekuatan militer. Namun Balqis dengan kebijaksanaannya memilih jalur diplomasi. Ia berkata, sesungguhnya raja-raja apabila mereka memasuki suatu negeri, mereka pasti akan merusaknya dan menjadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Demikianlah yang mereka lakukan. Ia lalu mengirim hadiah-hadiah mewah kepada Nabi Sulaiman, emas, permata, dan barang-barang berharga, untuk menguji apakah beliau hanya seorang raja duniawi atau benar-benar seorang utusan Allah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah itu. Ia berkata, apakah kamu hendak memberiku harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu? An-Naml 36. Dengan itu, Balqis menyadari bahwa Sulaiman bukan raja biasa. Ia mulai berpikir, mungkin kebenaran yang disampaikan surat itu adalah kebenaran sejati. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah, Nabi Sulaiman memerintahkan agar singgasana Balqis dibawa ke istananya sebelum rombongan Saba tiba. Seorang jin berkata ia mampu melakukannya sebelum Sulaiman berdiri dari tempatnya, namun seorang hamba saleh yang memiliki ilmu dari kitab berkata, Aku akan mendatangkannya kepadamu sebelum matamu berkedip.
Dan ketika Sulaiman melihat singgasana itu telah hadir di hadapannya, beliau berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." An-Naml 40. Bayangkan, wahai sahabat ruang hikmah, seorang ratu yang menempuh perjalanan jauh dari Yaman ke Palestina, tiba-tiba melihat singgasananya sendiri telah berada di hadapan Sulaiman. Itulah tanda kekuasaan Allah yang nyata. Ketika Balkis tiba, ia kagum melihat keagungan istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengujinya dengan berkata, "Apakah seperti inikah singgasanamu?" Dan Balkis menjawab dengan bijak, "Seakan-akan inilah dia." Jawaban ini menunjukkan kecerdasannya. Ia tidak tergesa menolak atau membenarkan, melainkan berhati-hati dalam kebenaran. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan keajaiban lantai istana yang terbuat dari kaca bening. Di bawahnya mengalir air dengan ikan-ikan berenang. Balkis mengira itu air sungguhan, lalu menyingkap kainnya agar tidak basah. Sulaiman tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya itu lantai yang terbuat dari kaca." An-Naml 44. Melihat keajaiban itu, Ratu Balkis akhirnya tunduk kepada Allah dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." An-Naml 44. Itulah momen yang mengubah seluruh sejarah hidupnya. Dari penyembah matahari menjadi hamba Allah yang beriman. Kehidupan, setelah beriman, setelah memeluk Islam, Ratu Balkis kembali ke negerinya dengan membawa cahaya tauhid. Ia mengajarkan rakyatnya untuk menyembah Allah semata, meninggalkan penyembahan matahari. Negeri Saba pun berubah menjadi negeri yang makmur dengan iman dan keadilan. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman menikahinya, sementara sebagian lain menyebutkan bahwa ia tetap memerintah di Yaman dengan bimbingan Sulaiman sebagai Raja Nabi. Apapun versi sejarahnya, yang pasti Balkis wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, meninggalkan jejak sebagai ratu yang tunduk kepada kebenaran, setelah melihat tanda-tanda Tuhan. Sahabat ruang hikmah bisa mengambil banyak pelajaran. Kebijaksanaan lebih kuat daripada kekuasaan. Balkis tidak terburu-buru dalam keputusan, ia memilih jalan musyawarah dan kebijaksanaan. Kebenaran tidak memandang gender. Al-Quran menampilkan Balkis sebagai contoh pemimpin wanita yang bijak, berani dan beriman. Hidayah adalah cahaya Allah. Dari penyembah matahari, Balkis menjadi penyembah Allah, bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun yang berpikir dengan hati yang jernih. Kemuliaan sejati bukan pada tahta, tapi pada iman. Ratu Balkis meninggalkan kemegahan dunia demi kedamaian iman, dan karena itu namanya diabadikan dalam Al-Quran. Penutup sahabat ruang hikmah, kisah Ratu Balkis bukan sekadar legenda kerajaan, melainkan cermin bagi setiap hati yang mencari cahaya kebenaran. Ia mengajarkan kita untuk berpikir, mencari, dan tunduk ketika kebenaran datang tanpa kesombongan, tanpa ragu. Semoga kita semua mampu meneladani kebijaksanaan dan ketulusan hatinya. Terima kasih telah menyimak kisah penuh makna ini di Ruang Hikmah. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar semakin banyak yang merasakan indahnya hikmah dari kisah para tokoh Islam dalam sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan hati kita seteguh iman Ratu Balkis yang menemukan Tuhan di balik cahaya matahari dunia.